Informasi lain, pemirsa, pelaku pembunuhan artis pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana, akhirnya ditangkap. Pelaku merupakan tetangga korban yang kabur usai menikam artis Sandi Permana hingga tewas. Nanang Irawan alias Gimbal ditangkapin tim gabungan Resmo Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi. Nanang alias Gimbal ditangkap pada tadi pagi di daerah Karawang, Jawa Barat. Nanang alias Gimbal diketahui berstatus buron sejak hari Minggu lalu. Dirinya kabur usai menikam Sandi hingga tewas. Usai ditangkap, Nanang lantas digelandang ke Mapolda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Ia pun hanya terdiam saat ditanya awak media seputar aksi penikamannya terhadap Sandi hingga tewas. Dari masyarakat tadi hari ini Rabu tanggal 15 Januari pelaku saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait penangkapan terduga pelaku pembunuhan aktor Mak Lampir, Sandi Permana, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1 Ilham Oktavina langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat sore Ilham, bagaimana sejauh ini proses pemeriksaan terduga pelaku ini? Ya, selamat sore Said dan juga pemirsa. Benar, pada hari ini Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku dari kasus pembunuhan terhadap aktor yakni Sandi Permana. Pelaku sendiri merupakan tetangga dari Sandi Permana yakni Nanang Irawan alias Gimbal. Nanang Irawan alias Gimbal sendiri ditangkap pada tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan saat ini sedang dibawa ke Polda Metro Jaya. Dan Nanang sendiri telah tiba sekitar pukul 14.15 dan langsung menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Dan untuk hasil pemeriksaan sendiri kita juga sama-sama menunggu terkait hasil pemeriksaan itu. Rencananya Polda Metro Jaya sendiri akan merilis kasus tersebut pada besok hari. Baik Ilham, apakah juga kepolisian sempat menjelaskan apakah ada bukti-bukti tertentu yang juga diamankan oleh pihak kepolisian saat menangkap pelaku? Ya, tadi pihak Polda Metro Jaya sendiri sudah memberikan keterangan singkat begitu ya terkait kasus pembunuhan ini. Pihak Polda Metro Jaya sendiri menyampaikan ada beberapa bukti yang dibawa terkait kasus ini. Salah satunya yakni pisau yang dipakai oleh Nanang alias Gimbal ini untuk menusuk tetangganya yakni aktor hingga tewas. Dan selain itu pihak kepolisian juga menyita gunting yang dipakai oleh Nanang untuk mengelabui pihak kepolisian sejak dia kabur ke Karawang minggu lalu. Baik, ada barang bukti berupa pisau begitu ya. Terima kasih informasinya reporter Berita 1 Ilham Oktavian sudah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, terkait kasus pembunuhan aktor serial Mak Lampir, Sandi Permana, kita sudah terhubung. Kita akan berbincang juga dengan istri Sandi, Ade Andriani. Selamat sore Mbak Ade. Mbak Ade, terduga pelaku kita dengarkan sudah ditangkap oleh kepolisian tadi pagi. Saya ingin meminta tanggapan Anda seperti apa, Mbak? Iya. Baik, Mbak Ade, kami belum bisa mendengarkan suara Anda. Kemungkinan ada kendala device-nya, mungkin belum dibuka mic-nya. Atau bisa bantu dibuka audionya? Mbak Ade. Iya. Ya. Baik, Mbak Ade, apakah Anda bisa mendengarkan saya di studio, Mbak Ade? Iya. Iya,
Silakan tanggapan Anda Mbak Ade terkait dengan penangkapan pelaku tadi pagi ini. Terima kasih ya pada semua aparat kepolisian ya sudah untuk menangkap pelaku. Dan juga polisi memberikan keterangan motif apa yang dilakukan tersangka sampai tega gitu membunuh suami saya. Baik, Mbak Ade, sebelumnya kami turut berduka cita atas kepergian Mas Sandi Permana. Semoga kita doakan tentu saya mendapat tempat terbaik di sana. Namun Mbak Ade, bolehkah Anda menceritakan kepada kami kemudian apa sih yang menjadi latar belakang dari dugaan Mbak Ade, kenapa kemudian terjadi peristiwa pembunuhan ini? Kalau pendapat saya mungkin si pelaku itu lagi, ya karena kan sebelumnya infonya dia lagi membersihkan rumput. Jadi saya berpikir mungkin suami saya lewat, mungkin menegur dia lagi memotong rumput. Kan biasanya kan dia kalau memotong rumput itu seperti terlalu emosi ya memukulnya kan, jadi kan siapa yang lewat kan jadi takut kena gitu ya. Saya berpikirnya seperti itu sih, suami saya mungkin menegur. Apa karena ditegur dia nggak terima gitu kan, karena mungkin dia emang orangnya emosional gitu kan, jadi ya imbasnya jadi ke suami saya. Tapi selama ini Mbak Ade seperti apa sih hubungan antara Mas Sandi dengan pelaku ini? Tetanggaan juga ya katanya. Ya emang tetangga biasa juga, cuman emang nggak pernah sosialisasi pelaku itu sendiri karena orangnya tertutup. Oke. Tapi informasi yang kami dapatkan juga Mbak Ade, kabarnya sempat ada perbedaan paham begitu saat di sebuah forum RT atau kelurahan setempat. Informasi yang kami dapatkan seperti benarkah demikian Mbak Ade? Iya benar, itu di RT kan lagi membahas tentang lingkungan RT ya. Jadi kita harus mengeluarkan aspirasi mengenai lingkungan, jadi ada Ya. Baik. Baik, Mbak Ade. Kami memohon maaf, suara Mbak Ade sepertinya kurang terdengar jelas di sini. Nampaknya ada gangguan sinyal mungkin. Namun terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, dan sekali lagi kami turut berbelasungkawa, berduka cita atas kepergian sang suami. Terima kasih Mbak Ade, istri Sandi Ade Andriani. Selamat sore Bu. Sebelumnya pemirsa, artis pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana ditemukan bersimbah darah di sebuah jalan tidak jauh dari rumahnya pada Minggu 12 Januari lalu. Sandi tewas setelah ditikam oleh seseorang saat tengah mengendarai sepeda listrik usai memberi makan ternak. Sandi Permana, artis pemeran serial Mak Lampir ini ditemukan bersimbah darah tak jauh dari rumahnya di perumahan TNI Polri Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Insiden penikaman ini terjadi pada Minggu 12 Januari sekitar pukul 7:30 pagi. Saat itu, Sandi tengah mengendarai sepeda listrik usai memberi makan ternak. Sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa Sandi tak tertolong. Ia pun merenggang nyawa akibat luka tikaman di tubuhnya. Menurut sang istri Ade Indriani, sebelum merenggang nyawa, Sandi sempat menyebut nama seseorang yang diduga merupakan pelaku penikaman. Nanang Irawan, nama yang disebut-sebut Sandi, bukanlah orang asing. Ia merupakan rekan kerja dan tetangga di lingkungan rumah korban. Yang membuat sang istri semakin yakin, usai kejadian, Nanang alias Irwan Gimbal ini nampak menghilang dan tidak kembali ke kediamannya. Hal ini pun dibenarkan oleh polisi yang menyebut ada keributan alias cekcok yang terjadi di antara Sandi dan tetangganya. Keributan ini pun terkonfirmasi dari keterangan 4 saksi yang telah diperiksa oleh polisi. Berdasarkan informasi, sebelum kejadian penikaman, Sandi sempat terlibat keributan dengan tetangganya itu dalam sebuah rapat warga. Kuat dugaan keributan inilah yang memicu aksi penikaman.
Sandi diketahui mengalami luka di 3 titik, yakni bagian samping tubuh, pipi, dan juga leher. Luka-luka inilah yang membuatnya kehilangan banyak darah hingga merenggang nyawa.